Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Abdul Latif di Pendidikan Agama Islam semester genap tahun 2020-2021. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya tentang toleransi, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu 1. Menjelaskan isi Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. 2. Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Quran Surat Yunus ayat 40, Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surat Yunus ayat 41, Allah memberikan penegasan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. A. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran perrasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan perrasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. C. Orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, toleransi itu tidak hanya berlaku kepada sesama agama Islam, tapi juga kepada agama yang bukan Islam. Contohnya pada zaman Abu Hanifah. Setiap malam, Abu Hanifah yang seorang imam mazhab selalu mengajar murid di rumahnya. Namun, tetangga beliau seorang Nasrani selalu mengganggu dengan menyanyikan syair-syair yang memuji dirinya sendiri. Saya adalah orang hebat, tapi orang-orang tidak tahu kehebatan saya. Begitu si Nasrani menyanyikan lagunya setiap malam. Sehingga ada muridnya yang mengadu pada Abu Hanifah. Wahai guru, kenapa engkau tidak melaporkan tetangga kita yang mengganggu dengan lagunya itu? Abu Hanifah menjawab, dia adalah tetanggaku. Dia berhak mendapatkan ketenangan dari perbuatanku. Sampai pada suatu malam, Abu Hanifah tidak mendengar suara tetangganya itu. Alhamdulillah, malam ini kita tenang, kata salah satu murid Abu Hanifah. Wahai muridku, kemana gerangan tetangga kita itu? Tanya Abu Hanifah. Dia ditangkap oleh Sultan, wahai guru. Dia telah melakukan kesalahan sehingga dia dipenjara, sahut salah satu muridnya. Abu Hanifah pun membubarkan pengajiannya saat itu juga. Abu Hanifah lalu mendatangi Sultan di rumahnya. Wahai Sultan, ada tetanggaku yang kau tangkap tadi siang. Saya minta dia dibebaskan, kata Abu Hanifah kepada Sultan. Baik ya Syekh, besok akan aku bebaskan tetangga itu, jawab Sultan. Saya ingin dia dibebaskan malam ini juga. Tidak ada orang yang mau menginap di penjara, pungkas Abu Hanifah. Akhirnya tetangganya Abu Hanifah itu dibebaskan dan mendekati Abu Hanifah dengan segera dia bersyahadat masuk Islam. Ini adalah salah satu contoh bahwa ketika kita toleransi kepada agama non-Islam, mudah-mudahan dapat membawa hidayah kepada orang tersebut sehingga tertarik dengan Islam. Karena orang di luar Islam melihat Islam bukan dari ajarannya, tapi dari orangnya. Maka jadilah kita orang sebagai gambaran dari isi ajaran Islam. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia, sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang bakal tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat.
Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman qisas, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan hukuman mati bagi para pembunuh. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. A. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. B. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi, keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga, orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Maka dari itu, kita harus saling mencintai walaupun kepada agama yang bukan Islam, supaya tetap rukun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu aja yang dapat kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.